Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Subuh mencekam di Pasar Kedondong Samarinda terjadi saat 2 orang melukai 1 pria. Warga di Segah, Kabupaten Berau, meminta Pemkab segera menyelesaikan jembatan penyeberangan di kampungnya. Kabupaten Berau tak lama lagi akan memiliki pangkalan khusus untuk helikopter. Lahan di samping Bandara Kalimarau, Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan luas 7.000 meter persegi inilah yang akan dibangun pangkalan helikopter atau heliport. Pemiliknya adalah Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Kalimarau. Penyedia helikopter komersil menyebut keberadaan heliport itu memudahkan masyarakat untuk angkutan khusus seperti kebutuhan medis, angkutan pariwisata, dan kegiatan industri. Kalau poinnya kan di tengah runway sana, Pak. Ya, kalau untuk helikopter kelas itu ya kopi aja. Contoh yang mau datang. Kebutuhan ini nanti untuk helikopter medical evacuation yang bisa digunakan untuk masyarakat di Berau maupun di pertambangan ataupun dalam kegiatan pariwisata juga dibutuhkan helimedivac gitu, helikopter medical evacuation. Dan itu rencananya mungkin akan kita lakukan dari sini ke Balikpapan dan ke tempat-tempat rumah sakit yang secara teknologi mumpuni gitu. Pihak UPBU menyatakan proses pembangunannya akan segera dilakukan. Nantinya pangkalan khusus helikopter ini dibuka untuk semua jenis helikopter. Lokasi yang ditunjuk di area sini Mas ya. Nanti prosesnya mungkin mereka akan pengukuran lokasi dulu. Kemudian tahapannya kan tentu mungkin pematangan lahan, kemudian proses pembangunan sendiri. Nah, planningnya mereka kan dari bangunan itu kan dimanfaatkan bukan hanya untuk buat kayak artinya open. Mereka hanya menyiapkan fasilitas dan semua itu bisa masuk itu nanti. UPBU pun meyakinkan jika pangkalan pendaratan khusus ini mampu menampung hingga 3 helikopter. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Calon jamaah haji Tarakan Kalimantan Utara yang diberangkatkan tahun 2024 berjumlah 150 orang. Hingga kini pelunasan biaya masih belum dilakukan karena kantor Kementerian Agama masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat. Kasih penyelenggara Haji Kemenak Tarakan Muhammad Aslam memastikan jumlah yang harus dibayarkan oleh para jemaah di setiap daerah berbeda-beda. Untuk saat ini biaya yang harus dibayar oleh jemaah sebesar 56 juta dari total 93,4 juta rupiah. Besaran tersebut setelah pemerintah memberi subsidi kepada para jemaah. Kita belum dapat surat resmi, jadi kita belum informasikan ke ke jamaah haji, walaupun kita sudah dapat edarannya, artinya secara umum kan beritanya itu. Jadi untuk saat ini calon jamaah haji Tarakan belum bisa melakukan pelunasan ya? Belum ya, jadi dia tahapan pelunasan itu setelah ditetapkan oleh Panja Komisi 8 DPR bersama Kemenak dan BPKH itu, setelah ditetapkan biasanya nanti mereka menetapkan biayanya. Setelah menetapkan biayanya nanti ada kepres, keputusan presiden. Nah, kepres presiden itu nanti disebutkan di situ per embarkasi
embarkasi Balikpapan sekian, embarkasi ini sekian, kan yang ditetapkan itu rata-ratanya. Seperti tahun lalu kan. Di Tarakan, minat menunaikan ibadah haji cukup tinggi. Untuk bisa berangkat, para jemaah mengantre hingga 32 tahun. Saat ini jumlah jemaah yang terdaftar mencapai 4.848 orang. Sementara jatah pemberangkatan per tahunnya hanya 150 orang. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. 150 pelajar dari 10 SMA dan SMK di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur menghadiri sosialisasi wawasan kebangsaan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim menilai materi kebangsaan sangat penting bagi generasi muda. Ini dimaksudkan agar mereka memahami 4 pilar kebangsaan, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pelajar juga diberi pemahaman tentang bahaya narkoba dan efek buruk yang akan dirasakan di kemudian hari. Di sini ada desa namanya Desa Kerukunan di Swarga Barat. Jadi di Swarga Barat itu ada 5 agama yang kita Pemprov Kaltim dalam rangka kita melakukan pendidikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita agar tidak kehilangan roh tentang wawasan kebangsaan. Mereka bisa mengenal bangsanya, mereka bisa mengenal Indonesia dengan baik, sehingga nantinya harapan kita anak-anak muda ini bisa mampu membangun negeri kita lebih baik lagi, terutama wawasan kebangsaan yang terkait dengan 4 konstitusi dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika pemersatu bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai dasar hukum kita, dan terakhir adalah NKRI sebagai wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara. Bagi pelajar, materi wawasan kebangsaan yang diberikan cukup lengkap. Mereka tidak hanya memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, namun juga memahami bahaya narkoba dan risiko yang akan dihadapi. Cuma kadang-kadang ketika siap. Materi kedua pada kemudian anak-anak remaja atau betul-betul anak-anak remaja di sini. Sebagai peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan ini untuk menambah wawasan kebangsaan saya. Tentunya kegiatan ini sangat baik dan mudah-mudahan pelajar mendapatkan efek positifnya, seperti dapat membatasi pergaulan bebas, yaitu tidak ikut-ikut terlibat narkoba, perkelahian kelompok, pergaulan bebas, dan lain-lain. Saya bagus karena dengan bersosialisasi seperti ini, kita dapat menyadarkan remaja tentang kenakalan di luar sana. Apa persen dalam bentuk masalah narkoba? Materi wawasan kebangsaan ini akan terus diberikan ke semua sekolah, termasuk ke masyarakat umum. Adi Sagaria melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.